Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pertemuan kita pada halaman yang ke-128 di pembahasan isim yang mabni, menyisakan sedikit dari pembahasan dhorof yang mabni, yaitu wa ma rukkiba minad duruf, apa yang tersusun dari dua dhorof yang dijadikan satu. Pada malhudatun, yang pertama malhudatun, catatan id, lafadz id tadullu ala ma madha. Id adalah untuk menunjukkan waktu telah lampau. Minaz zaman, dari waktu. Wa takunu mabniyatan ala sukun. Dan id itu adalah mabni dengan sukun dhorof, mabni dengan sukun dhorof zaman. Wa tudafu ila jumlatin, dan disandarkan kepada jumlah. Berarti di sini untuk id penggunaannya tidak boleh mudhaf kepada isim, tapi dia mudhafnya kepada jumlah. Baik itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Contoh di situ adalah ji'tuka idqama Muhammadun. Ji'tuka idqama Muhammadun. Aku mendatangimu di saat Muhammad berdiri. Maka ji'tu fi'il dan fa'il, tu sebagai fa'ilnya, kaf sebagai maf'ulun bihnya. Idqama Muhammadun, id dharfu zamanin mabniyun ala sukun. Id adalah dharf zaman mabni dengan sukun fi mahalli nasbin. Qama Muhammadun, Muhammadun marfu sebagai fa'il. Kemudian qama Muhammadun jumlatun fi'liyatun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Taib. Jadi itu. Wa idza lam tudhaf ila jumlatin, apabila dia tidak disunat, tidak dimudhafkan kepada jumlah, fa innaha tunawwanu, maka dia ditanwin. Wa katsiran ma talhaqu bil kalimati dalati ala zaman, dan kebanyakan dia itu bersambung dengan kalimat yang menunjukkan arti waktu. Seperti hina berarti hina idzin. Waktu berarti waqta idzin. Yaumun berarti yauma idzin. Fatakul hina idzin wa waqta idzin wa yauma idzin. Taib itu adalah terakhir di pembahasan dhorof yang mabni. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sekarang kita masuk pada pembahasan isim mabni yang berikutnya. Isim mabni yang terakhir adalah asma'ul af'al. Asma'ul af'al. Musannif mengatakan yang pertama di situ kaidah asmaul af'ali. Asmaul af'al. Yang pertama, kaidah yang pertama pengertian dari asmaul af'al. Asmaul af'al asmaun mabniyatun. Asmaul af'al adalah isim yang mabni. Tusta'malu bima'nal fi'li. Dia digunakan untuk menunjukkan arti fi'il. Wala takbalu alamatihi, dan dia tidak menerima tanda-tandanya. Berarti di sini para peserta pembelajaran bahasa Arab online dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asmaul af'al. Yang pertama, dia adalah isim yang mabni. Kemudian yang kedua, apa pengertian dari asmaul af'al? Pengertian dari asmaul af'al itu adalah ismun, isim mabni yang tidak menerima tanda-tanda isim dan tidak menerima tanda-tanda fi'il. Itulah asmaul af'al. Jadi lafadz ini, isim atau nama ini, lafadz ini adalah lafadz yang tidak bisa menerima tanda isim, tidak ditanwin, tidak ada alif lam, tidak boleh kemasukan huruf dan yang lainnya, dan juga tidak menerima tanda-tanda fi'il,
tidak boleh dikasih ta ta'nis, tidak boleh dikasih ya huruf mudhara'a, tidak bisa dikasih ya mukhatabah dan seterusnya yang ada pada tanda-tanda fi'il. Maka dialah yang disebut dengan asmaul af'al. Kalau sebuah lafaz dia menerima tanda isim berarti isim. Kalau satu lafaz bisa menerima tanda fi'il berarti dia fi'il. Nah, asmaul af'al ini tidak menerima keduanya. Hanya saja dia memiliki arti sebuah fi'il. Makanya namanya digabung jadi satu, asmaul af'al. Kemudian yang kedua, tanqasimu asmul af'al min haitsu zamaniha thalathatu aqsam. Karena yang tadi kita sebutkan bahwa karena asmul af'al secara arti, secara makna memiliki arti fi'il, maka kalau kita lihat fi'il ketika ditinjau dari waktu terjadinya perbuatan, maka ada tiga. Maka di situ maksudnya mengatakan tanqasimu asmul af'al. Asmul af'al terbagi kalau ditinjau dari zamaniha, waktu terjadinya perbuatan, thalathata aqsamin, maka ada 3 macam. Yang pertama, asma'u af'alin madiyatun. Isim yang menunjukkan arti fi'il madhi. Asma'ul af'al yang menunjukkan arti fi'il madhi. Ya, sebagaimana yang telah kita fahami bersama bahwa fi'il kalau ditinjau dari waktu terjadinya perbuatan itu kan ada 3. 1 fi'il madhi, 2 fi'il mudhari', yang ketiga fi'il amr. Nah, asmaul af'al juga demikian. Karena dia memiliki arti fi'il, berarti juga sama. Kalau ditinjau dari waktu terjadi perbuatan ada 3. 1 dia adalah memiliki arti fi'il madhi, yang kedua memiliki arti fi'il mudhari', yang ketiga memiliki arti fi'il amr. Nah, siapa sajakah asmaul af'al yang memiliki arti fi'il madhi? Wahia tadullu ala makna fi'il madhi. Asmaul af'al yang memiliki arti fi'il madhi adalah yang pertama hayhata. Hayhata asmau af'alin mabniyun alal fathi. Hayhata adalah asmul af'al mabni dengan fathah, hayhata. Ai ba'uda. Nah, hayhata artinya ba'uda, jauh. Sehingga penggunaan dalam sebuah kalimat itu penggunaan yang sama seperti fi'il madhinya. Hayhata. Misal, hayhata baituka. Hayhata baituka. Rumah kamu jauh. Yang kedua adalah syattana. Asmul af'al mabni dengan fathah. Artinya iftaraqa. Berpecah belah. Kita misal contoh mengatakan syattanal aduwu fil ma'rakati. Syattanal aduwu fil ma'rakati. Berarti bimana iftaraqal aduwu fil ma'rakati. Musuh itu bercerai-berai di pertempuran. Kemudian sar'ana mabni dengan fathah ay saru'a. Artinya cepat. Misal ketika kita mengatakan sar'ana sayyaratu. Sar'ana as-sayyaratu. Mobil itu cepat. Berarti bimana saru'a. Taib itu adalah contohnya. Kemudian yang kedua, asma'u af'alin mudhari'ah. Asma'ul af'al yang memiliki arti fi'il mudhari'. Wa hiya tadullu ala fi'lin mudhari'in. Dia menunjukkan arti fi'il mudhari'. Wa ahammuha, dan yang paling penting adalah yang sering kita dapati adalah uf. Uf. Ditasydid tapi disukun. Uf. Mabniun ala sukun. Ai atadajjaru. Aku menghardiknya. Kemudian wai mabni dengan sukun. Asmaul af'al mabni dengan sukun artinya ata'ajjabu, aku heran. Kemudian mabni dengan sukun.
Ai atawajja'u, aku kesakitan. Kalau kita aduh. Qad, mabni dengan sukun, ai yakfi, artinya cukup. Itu adalah fiil yang asmaul af'al yang memiliki arti fiil mudhari'. Kemudian yang ketiga, asma af'ali amrin. Isim yang memiliki asmaul af'al yang memiliki arti fi'il amr. Wa hiya tadullu ala fi'il amri, dan dia menunjukkan arti fi'il amr. Wa ahammuha, dan yang paling sering kita dapati, ihi, mabni dengan sukun. Aizid, tambahlah. Amin, mabni dengan sukun. As istajib, kabulkanlah. Hayya, mabni dengan sukun. Asri, cepatlah. Sah, mabni dengan sukun. Uskut, artinya diamlah. Hayya, mabni dengan fathah. Aqbil, penuhilah. Haka, mabni dengan fathah. Khud, ambillah. Alaika, mabni dengan fathah. Ilzam, wajib. Dunaka, mabni dengan fathah. Khud, ambillah. Itu adalah arti dari makna fi'il asmaul af'al. Taib. Kemudian, wa bi idhafati ila asmail af'alil murtajalatil madhkurati anifan. Dan kalau kita menyandarkan kepada asmaul af'al yang sudah kita sebutkan di atas, fa innahu yumkinu ayyusagha ismu fi'li amrin ala wazni fa'ali. Maka kita juga bisa memungkinkan untuk membuat asmaul af'al yang maknanya untuk fil amr, yaitu ikut wazan fa'ali. Min kulli fi'lin thulathiyyin mutasarrifin tam, yang terambil dari fi'il mutasarrif yang tam. Misal hadari bimana ihdar, dafa'i bimana idfa, sama'i bimana isma. Dengarkanlah. Hadari bimana ihdar. Para peserta pembelajaran bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini adalah menunjukkan kepada kita kita juga bisa membuat asmaul af'al untuk makna arti fil amr. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita bisa mengikutkan wazan fa'ali dengan syarat terbuat dari fi'il 3 huruf, kemudian mutasarrif tam. Mutasarrifun tam. Contoh, kita ingin mengatakan keluarlah. Berarti khoroja itu fi'ilnya. Tinggal kita ikut wazan fa'ali menjadi kharaji. Kharaji artinya keluarlah. Dakhali artinya masuklah. Maka itulah asmaul af'al yang diikutkan wazan fa'ali dengan kita membuat fi'il dengan wazan fa'ali. Taib. Kaidah yang ketiga sekarang, asma'u af'alin asmun mabniyatun. Asma'ul af'al adalah isim yang mabni. Wa tusta'malu bi suratin wahidatin lil mufradil muanna wal mufrad wal mutsanna wal jama'. Asma'ul af'al itu adalah isim yang mabni dan dia digunakan hanya satu bentuk saja. Bisa digunakan untuk mufrad, bisa digunakan untuk mutsanna, dan bisa digunakan untuk jama'. Jadi asmaul af'al itu tidak terpengaruh dengan penggunaan. Mau dipakai untuk isim mufrad ya seperti itu bentuknya, mau dipakai untuk mutsanna ya seperti itu bentuknya, dan mau dipakai untuk jama' ya seperti itu bentuknya tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Taib, fanaqulu hayya 'alas sholati. Seperti kita mengatakan hayya 'alas sholati ayyuhar rajulu. Perintah ini digunakan untuk satu orang laki-laki. Di sini ar-rajulu satu orang laki-laki, maka hayya tetap.
Wa hayya 'alas sholati ayyuhar rijalu. Nah, di situ ar-rijalu jamak taksir dari si mudzakkar, maka hayya tetap. Tetap. Illa idza kanat muttasilatan bi kafil khitab. Kecuali asmul af'al yang bersambung dengan huruf kaf. Misal alaika, dunaka, haka, maka fa innaha tutasarrafu bima yunasibul mukhatab. Maka kafnya ini bisa dirubah tergantung mukhatabnya. Kalau alaika untuk mudzakkar satu orang laki-laki. Kalau satu orang wanita berarti alaiki. Bisa alaikum, alaikunna. Dunaka bisa dunaka, dunaki, dunakum, dunakunna. Haka juga demikian, bisa haka, haki, hakum, hakunna. Taib. Fanaqul haka maudu'an yunasibuka. Haka yunasibika. Wa hakum maudu'an yunasibukum. Di sini maksudnya. Taib. Jadi itu. Kemudian yang keempat. Takumu asma'u af'alin binafsi amalil fi'lil ladhi tanubu anhu. Asmul af'al itu amalannya sama seperti amalan fi'il madhi yang pada umumnya, yang tadi kita sudah sebutkan. Fatarfa'u fa'ilan, dan dia bisa merofakan fa'il, au tansibu maf'ulan bihi. Seperti awal yang sudah kita katakan, misal, hayhatal amalu fin najahi. Nah, amalu rofa sebagai fa'il dari hayhata. Ay ba'udal amalu fin najah. Hayhata ismu fi'lin madin mabniun 'alal fathi. Hayhata adalah ismu fi'il asmul af'al yang memiliki arti fi'il madhi mabni, tandanya dengan fathah. Al amalu fa'ilun, dia fa'il. Li ismil fi'li dari asmul af'al hayhata marfu bi dhammah. Hayya 'alas sholati ay aqbil 'alas shalah. Penuhilah panggilan salat. Hayya ismu fi'li amrin. Hayya ini asmul af'al bimana aqbil, artinya penuhilah. Mabniun 'alal fathi, mab dengan fathah, wal fa'il dhamir mustatir taqdiru anta. Kalau perintahnya, kalau mukhatabnya adalah satu orang laki-laki. 'Alas sholati jarun wa majrur. Kemudian hadaril asada. Hadari al-asada. Hati-hatilah terhadap singa. Al-asada hadari ismu fi'lin mabni 'alal kasri. Hadari adalah asmul af'al yang memiliki arti fi'il amr. Wal fa'il mabni dengan kasrah, dia mabni dengan kasrah hadari di sini. Wal fa'il dhamirun mustatir takdiru anta, dan fa'il adalah dhamir mustatir takdirnya anta. Al-asada mansubun maf'ulun bihi. Taib. Saraftu janahaini faqat. Bimana yakfi. Bimana yakfi. Taib. Maka ini adalah pembahasan daripada isim-isim yang mabni. Maka dari sini para peserta pembelajaran bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selesai pembahasan daripada isim yang mabni. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari di pertemuan kali ini. Maka dari sini selesai untuk pembahasan isim yang mabni. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma amdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.